Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram Syahridwan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 251031038. Pada video ini saya akan menjawab 7 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama itu pandangan tentang demokrasi dan 4 tahapan proses demokrasi di Indonesia. Menurut saya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih, memimpin, menyampaikan pendapat, serta ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan demokrasi. Demokrasi sangat penting karena dapat menjamin kebebasan, persamaan hak, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa tahap, yaitu pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada masa ini, pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem parlementer di mana kabinet bertanggung jawab pada parlemen, namun kabinet sering berganti sehingga pemerintahan kurang stabil. Kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada masa ini, kekuasaan lebih berpusat pada presiden. Peran lembaga negara dan partai politik menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Ketiga itu demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Walaupun pembangunan berjalan cukup baik, kebebasan politik masyarakat masih terbatas. Keempat, demokrasi reformasi 1998 atau sekarang. Masa reformasi ditandai dengan keterbukaan politik, kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang lebih demokratis, dan penguatan lembaga negara. Nah, soal nomor 2 itu 3 tujuan hukum dan 5 pilar penegak hukum di Indonesia. Hukum memiliki beberapa tujuan penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, mewujudkan keadilan. Hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Kedua itu memberikan kepastian hukum. Adanya aturan yang jelas membuat masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tercipta ketertiban. Ketiga, memberikan kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan mampu menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Adapun 5 pilar penegak hukum di Indonesia. Nah, yang pertama itu satu ya, Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan yang bertugas melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hukum. Nah, yang ketiga tuh kehakiman atau hakim yang bertugas mengadili dan memutus perkara. Yang kelima, lembaga permasyarakatan yang bertugas membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, soal nomor 3 itu pengertian dan fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, berbagai suku, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, 4 fungsi wawasan Nusantara adalah, yang pertama itu mencapai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua kebijakan dan tindakan harus mengutamakan kepentingan nasional. Nah, kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara membantu masyarakat menghargai keberagaman yang ada. Nah, yang ketiga ini mencegah konflik dan perpecahan. Nah, dengan memahami bahwa kita adalah satu bangsa, masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Keempat, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional. Pemerintah menggunakan wawasan Nusantara sebagai landasan pembangunan di berbagai bidang. Nah, yang keempat itu soal nomor 4, ada batas-batas laut menurut UNCLOS PBB. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea
merupakan konvensi hukum laut internasional yang mengatur wilayah laut suatu negara. Menurut UNCLOS, batas-batas laut meliputi yang pertama itu laut teritorial sejauh 12 mil laut. Pada wilayah ini negara memiliki kedaulatan penuh seperti di wilayah daratan. Kedua, zona tambahan sejauh 24 mil laut. Pada zona ini negara dapat melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran hukum tertentu. Nah, yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Di wilayah ini negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Keempat, landas kontinen merupakan dasar laut yang menjadi perpanjangan alami dari wilayah daratan suatu negara dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan internasional. Kelima, laut lepas. Wilayah ini berada di luar yurisdiksi negara manapun dan dapat digunakan bersama oleh seluruh negara sesuai hukum internasional. Nah, soal nomor 5 itu tujuan dan bentuk kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kerjasama internasional antara lain itu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, mempercepat hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Keempat itu menyelesaikan berbagai masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan kesehatan. Nah, bentuk-bentuk kerjasama internasional itu meliputi kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara dua negara, contohnya kerjasama Indonesia dengan Jepang. Ada pula kerjasama regional, yaitu kerjasama antar negara dalam satu kawasan, contohnya ASEAN. Dan ada juga kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melalui kerjasama internasional, setiap negara dapat saling membantu dan memperoleh manfaat bersama. Nah, soal yang terakhir ini pengertian ketahanan nasional dan 3 asasnya. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, terdapat 3 asas utama dalam ketahanan nasional, yaitu pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan harus berjalan seimbang agar masyarakat dapat hidup dengan baik. Kedua, asas komprehensif integral, atau menyeluruh. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Ketiga itu ada asas kekeluargaan. Seluruh elemen bangsa harus bekerja sama dan saling mendukung demi kepentingan nasional. Dengan ketahanan nasional yang kuat, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, soal nomor 7 itu pengertian bela negara dan 5 nilai dasar bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasari oleh rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa serta bernegara untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada pula 5 nilai dasar bela negara. Nah, yang pertama itu cinta tanah air, mencintai Indonesia, serta menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, kedua itu sadar berbangsa dan bernegara, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, misalnya disiplin, taat aturan, menjaga persatuan, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, demikian jawaban saya mengenai demokrasi, hukum wawasan Nusantara, batas laut menurut UNCLOS, kerjasama internasional, ketahanan nasional, dan bela negara.
Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.